kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Kau Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan setiap korban persembahan kami di hadapan, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan dibentuk lagi dengan kebenaran firman. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan sendiri, yang sanggup mengubahkan kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki setiap kehidupan kami, agar kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah yang nampak saat ini, biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat malam buat kita semua yang ada. Kita percaya bahwa meskipun keadaan terbatas, kita ibadah live streaming lewat Zoom yang ada, kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di setiap kehidupan kita semua yang melihat atau menyaksikan live streaming ibadah. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya mau share tentang hadirat Tuhan, the presence of God. Kita tahu sekarang bahwa kita berada di akhir zaman, di mana akhir dari sebuah zaman, dan keadaan yang mulai sangat hancur-hancuran. Keadaan mulai tidak baik-baik saja. Kita mengalami beberapa banyak masalah. Bahkan keadaan yang kita sedang alami saat ini. Kita terbatas. Ibadah lewat online. Tapi ini merupakan sukacita buat kita semua bahwa saat ini Tuhan sementara memilih setiap umat-umatnya. Orang-orang yang mau bertahan dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya mau bagikan buat kita semua di malam hari ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Sekalipun kita dibatasi, tapi ini bukan suatu halangan buat kita untuk bertumbuh dengan Tuhan. Meskipun kita dibatasi, ini bukan suatu masalah buat kita. Yang penting dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kita akan hidup. Maka kamu akan hidup. Bahkan firman Tuhan juga katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya fana. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, itu bersifat kekal. Betapa indahnya dan nikmatnya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa berharganya dan pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat itu beda dengan kehadiran. Kehadiran saya bisa saja hadir di sebuah gedung tempat ibadah. Tapi belum tentu kita bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam. Kehadiran itu berbicara soal ketika saya hadir di tempat ibadah, itu adalah kehadiran. Tetapi kita bertemu dengan pengkhotbah, worship leader, dan lain sebagainya. Itu adalah hadirat. Bertemu. Kalau kita lihat hadirat dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hadapan. Kalau bahasa Inggris katakan face to face. Itu yang Tuhan mau kita di akhir zaman ini. Dalam mengalami masalah, pergumulan, pencobaan, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah face to face with God. Amin.
Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Tetap dalam persekutuannya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seharusnya ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka sebenarnya kita harus berada di fase di mana kita sanggup mengatakan ini. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Tuhan yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Alkitab menyatakan bahwa tempat yang paling indah adalah waktu manusia pertama diciptakan. Di Taman Eden. Taman Eden artinya the presence of God, hadirat Tuhan. Dan ternyata itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berada di dalam zona hadirat Tuhan. Bukan kita hanya berdiam diri pada zona nyaman kita. Terkadang dunia semakin dinina-bobokan oleh keadaan. Ada istilahnya PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah PPKM, yaitu pelan-pelan kita menjauh. Pelan-pelan kita menjauh. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Saya mau katakan tempat yang paling indah adalah di Taman Eden. Yaitu hadirat Tuhan. Manusia pertama tinggal di Taman Eden. Dan kita perlu tahu bahwa manusia pertama tinggal di Taman Eden tidak bersusah payah. Selalu menikmati yang indah daripada Tuhan. Tapi apa? Ada satu masalah yang terjadi waktu di hadirat Tuhan. Di Taman Eden. Kenapa sampai manusia bisa dipisahkan oleh hadirat Tuhan? Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini merupakan perintah Tuhan bagi Adam dan Hawa ketika mereka tinggal di Taman Eden. Janganlah kamu makan, semua buah ini boleh kamu makan, tetapi hanya ada satu. Buah pengetahuan yang baik dan jahat, tidaklah boleh kau makan. Itu yang Tuhan perintahkan. Dan ternyata yang membuat manusia terpisah dari hadirat Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 6, 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di sini berbicara mati ada dua. Mati secara rohani dan mati secara jasmani. Tetapi yang Tuhan maksudkan dalam di ayat ini adalah terpisahkan dari hadirat Tuhan. Mati secara rohani. Sehingga di ayat 5 dia katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ternyata ada satu hal yang Tuhan taruh dan Tuhan ingin kita disampaikan malam hari ini, yaitu ketika manusia terpisah dari hadirat Tuhan, hanya ada satu masalah, yaitu ketidakpuasan. Tidak merasa cukup. Kenyataan yang kita lihat
Ada banyak kejahatan yang terjadi. Karena apa? Ujung-ujungnya tidak merasa cukup. Tidak ada kepuasan. Saya mau katakan kepada kita semua yang hadir, yang menyaksikan, bahwa dimanapun kita mencari kebahagiaan, ketenangan, kepuasan itu tidak akan didapat. Saya membaca sebuah artikel, dia katakan begini, kalau ketenaran membuat kita puas, pasti Michael Jackson tidak akan minum obat tidur sampai overdosis. Kalau kekayaan membuat kita puas, pasti Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta. Kalau kepuasan ada di suatu tempat, maka semua orang akan berbondong-bondong ke sana. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, maka semua orang akan bisa mendapatkannya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, bahwa semuanya itu kita hanya bisa dapat di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada kebahagiaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian, ada sukacita, ada mujizat, ada berkat. Ada begitu banyak yang akan kita dapati ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Jangan karena ketidakpuasan kita mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ketidakpuasan menggerogoti relationship kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Even apapun itu, jangan sampai kita membuat PPKM dengan Tuhan. Pelan-pelan kita menjauh dengan hadirat Tuhan. Jangan ada jarak. Jangan ada batas. Yesus cukup bagi kami. Yesus cukup bagimu. Yesus cukup bagi kita semua. Orang yang mau menikmati hadirat Tuhan adalah salah satu cara orang yang mau menikmati hadirat Tuhan, yaitu harus mengorbankan. Harus mempersembahkan korban. Korban yang seperti apa? Amsal bilang, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang Tuhan mau kita korbankan akhir-akhir ini adalah hati kita. Hatimu, hati saudara. Hati saya dan saudara, teman-teman yang ada, semua hatimu yang Tuhan mau. Karena apa? Dari situ keluar mata air atau terpancar kehidupan. Kalau kita simpan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka yang akan kita keluarkan juga hal yang sama. Ketika kita menerima atau menyimpan hal-hal yang menyakitkan, iri hati, kekecewaan, akar pahit dan lain sebagainya, maka ujung-ujungnya kita akan menyakiti. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hati yang bersih, hati yang murni. Itulah yang harus kita korbankan. Biar Tuhan yang diam dalam hati kita. Karena dalam hadirat Tuhan, Tuhan membutuhkan hati kita. Apa yang harus kita korbankan? Karena firman Tuhan juga katakan dalam Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mau katakan kepada kita semua, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Ini adalah suatu kebenaran yang Tuhan ingin kita semua dengar, bahwa seharusnya harta yang menjadi pusat hidup kita adalah sorga. Harta kita adalah sorga, yaitu Tuhan. Hadirat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ketika harta kita yang terindah adalah sorga, maka keseharian kita selalu menikmati hal-hal yang baik, yang mulia, yang benar, bahkan yang berkenan kepada Tuhan. Berikan korban yang murni,
dan bersih hati. Harus korban yang seperti apa? Rasul Paulus katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuhmu adalah korban. Korban yang terbaik adalah tubuhmu. Banyak hal yang harus kita korbankan. Kekuatan kita, perasaan kita, waktu kita, bahkan sekalipun materi kita, apapun itu, kita harus persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Segala aspek tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu yang harus kita berikan. Korban memang itu sakit. Tapi itulah namanya korban. Sesakit-sakitnya korban itu, tapi kita harus berikan. Karena kita perlu tahu Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan bisa kembali sempurna, kembali semula. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan face to face lagi. Tidak ada jarak, tidak ada batasan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan? Kita lihat dalam Matius 26 ayat 38. Firman Tuhan katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih ketika manusia jatuh dalam dosa. Satu plan Tuhan untuk memulihkan hadirat Tuhan, yaitu dia rela mati untuk hidup saya dan saudara. Sehingga ketika dia berdoa, dia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Betapa sakitnya yang Tuhan alami. Karena apa? Tuhan akan dipisahkan dari hadirat Tuhan. Tuhan akan terpisahkan dari Bapa yang di sorga. Karena apa? Karena saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan ingin memulihkan. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia berdoa, peluh keringatnya menjadi seperti darah. Saya mau ingatkan kepada kita semua akhir-akhir ini. Jangan pernah kita pelan-pelan kita menjauh dari hadirat Tuhan. Dunia semakin jahat, dunia semakin sukar. Akan banyak hal-hal yang tidak kita pikirkan itu yang akan kita alami. Tetapi satu saya mau katakan, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Agar kita bisa mengalami hadirat Tuhan di saat kita mengalami keadaan terjepit sekalipun, berada dalam lembah kekelaman, apapun itu. Karena dalam hadirat Tuhan, ratapan Tuhan ubah menjadi sukacita. Bahkan padang gurun sekalipun Tuhan ubahkan menjadi padang berumput hijau. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita setiap yang menyaksikan malam hari ini, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Hal-hal yang mulia dari sorga menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Mampu-mampukan terus kehidupan kami. Kuat-kuatkan terus kehidupan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami kuat iman kami. Sekalipun badai mencoba menggoyahkan iman kami. Kami tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Kami tetap akan berpegang teguh dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap terus tuntun hidup kami. Bahwa kami di jalan yang benar. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang tertutup jalan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang indah daripada Tuhan. Menjadi bagian kehidupan kita semua yang ada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga.
kami tetap terus menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, Yesus cukup bagi kami. Yesus akan tetap terus bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah sedetik-detik pun meninggalkan saya dan saudara. Dan Tuhan tidak pernah sedetik pun membiarkan kehidupan saya dan saudara. Allah turut bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa kami dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.